Perkenalkan, nama saya Isna Fadila Rahmawati, mahasiswa semester 5. Saya di sini akan membahas komunikasi dalam organisasi sebagai tugas dari mata kuliah Budaya Organisasi. Pertama-tama kita akan membahas komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Menurut Agiris, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi sebagai sender mengirim informasi atau message kepada orang lain, kelompok, atau organisasi sebagai receiver. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama ada komunikator atau sumber. Komunikator ini adalah seseorang yang mengirim pesan. Kemudian pesan. Pesan ini adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikan atau penerima pesan atau halayak sasaran. Yang ketiga adalah saluran. Saluran komunikasi adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirim pesan. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan. Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran komunikan atau penerima pesan. Kemudian efek, yang terakhir, yang dimaksud dengan efek adalah efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh dan dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikan atau penerima pesan. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi. Menurut Ona Uchina Effendi ada 8 jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sosial, komunikasi organisasi atau manajemen, komunikasi bisnis, komunikasi politik, komunikasi internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi pembangunan, dan terakhir komunikasi tradisional. Di sini kita akan membahas lebih jauh tentang komunikasi organisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi itu? Menurut Gotthaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama adalah bentuk komunikasi organisasi, yang kedua adalah dimensi komunikasi organisasi, yang ketiga adalah teori komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah manfaat komunikasi organisasi. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk komunikasi organisasi. Bentuk komunikasi organisasi ini adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Pada komunikasi internal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal adalah komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Kemudian komunikasi personal ini terdapat 2 macam juga, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang terjadi antara seorang dengan suatu kelompok tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dengan suatu organisasi. Lalu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komunikasi dari organisasi kepada halayak dan sebaliknya, komunikasi dari halayak kepada organisasi.
Kemudian ada dimensi komunikasi organisasi. Dimensi komunikasi organisasi ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama dimensi internal dan yang kedua dimensi eksternal. Dimensi internal ini meliputi diri organisasi secara keseluruhan, yaitu seperti yang pertama komunikasi antara individu anggota organisasi, yang kedua komunikasi antara individu dengan bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi antara beberapa bagian dalam organisasi, dan yang keempat komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Selanjutnya ada dimensi eksternal. Dimensi eksternal komunikasi organisasi ini meliputi komunikasi organisasi dengan halayak dan sebaliknya, halayak dengan organisasi. Halayak yang dimaksud di sini adalah yang pertama, press relation atau relasi publik, yang kedua, government relation atau relasi pemerintah, yang ketiga, community relation atau relasi komunitas, yang keempat, supplier relation atau relasi pengirim pesan, dan yang terakhir yang kelima, customer relation atau relasi penerima pesan. Kemudian ada teori komunikasi organisasi. Ada beberapa teori yang terdapat dalam komunikasi di suatu organisasi. Yang pertama yaitu teori klasik. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugas serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Ada 4 kondisi di teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Kemudian ada teori neoklasik. Teori ini mengacu kepada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja yang telah dipastikan melalui percobaan yang dilakukan oleh Eton di pabrik Hawthorne pada tahun 1924. Hasil dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa pentingnya memerhatikan upah insentif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya, teori fusi. Teori fusi ini berangkat dari kesadaran Beck pada tahun 1950 mengenai kesadaran terhadap minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi atau dalam suatu organisasi. Menurut Beck, organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi seorang individu. Kemudian selanjutnya ada teori peniti penyambung. Teori ini menjelaskan adanya penyelia atau anggota dari dua organisasi atau kelompok yang memiliki fungsi menyambung atau mengikat kelompok kerja satu dengan yang lainnya pada tahap atau tingkatan berikutnya. Kemudian teori sistem sosial. Di dalam teori sistem sosial dinyatakan ada hubungan antara manusia yang memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun ada seorang di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut meninggal dunia, maka kelompok tersebut akan menggantikan dengan anggota-anggota baru. Teori public relation. Teori ini menyatakan adanya upaya untuk melakukan sesuatu secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh terhadap suatu organisasi. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori komunikasi organisasi yang terakhir menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi atau kelompok merupakan sosok penting untuk membantu anggota dapat memenuhi kebutuhan serta dapat mencapai tujuan kelompok atau suatu organisasi secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada manfaat dari komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu seorang individu dapat memahami posisi dalam organisasi, yang kedua dapat memperkuat hubungan anggota dan pemimpin organisasi, yang ketiga mempermudah tercapainya tujuan organisasi, kemudian yang keempat membuat individu dapat menyesuaikan diri dalam organisasi, dan yang terakhir mengetahui tugas
seorang pemimpin dan anggota dalam organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.